Hai semua, perkenalkan nama saya Franika. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Pariwisata. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang destinasi pariwisata di Indonesia. Ada 10 destinasi wisata yang terkenal di Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu wisata tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 destinasi, yaitu Bali, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, wisata Candi Borobudur, Taman Nasional Bromo, Lombok, Pulau Cinta, Labuan Bajo, Pulau Wakatobi, dan terakhir yaitu Sumatera Utara. Satu, wisata Bali. Nah, saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan destinasi pariwisata Bali di Indonesia. Sejarah perkembangan pariwisata Bali dapat ditelusuri semenjak kedatangan pelaut Belanda di Pulau Bali pada tahun 1597. Tahun inilah orang Bali pertama kali melakukan kontak dengan orang Eropa. Ketika Cornelius Houtman ingin meninggalkan Pulau Bali, banyak dari kru kapal yang tidak ingin meninggalkan Pulau Bali. Jadi, sejarah perkembangan Bali yaitu dari Eropa. Prosperi pesat karena Pulau Dewata memiliki beraneka ragam daya tarik wisata. Daya tarik wisata yang beraneka ragam itu meliputi tempat wisata Bali, kesenian tradisional, adat istiadat, arsitektur tradisional khas Bali, dan tentunya alam tropis. Ketika Cornelius Houtman ingin meninggalkan Pulau Bali, banyak dari kru kapal yang tidak ingin meninggalkan Pulau Bali. Mereka sangat tertarik dan terpesona akan kemakmuran dan seni budaya orang Bali. Ketika Belanda kembali ke Bali beberapa tahun selanjutnya, Belanda tidak lagi tertarik akan seni dan budaya yang dimiliki oleh orang Bali, melainkan Belanda lebih tertarik akan mencari keuntungan dengan mengeksploitasi orang Bali, yaitu keindahan alam Bali. Jadi teman-teman yang belum traveling ke Bali, boleh kalian kunjungi. Di Bali itu banyak banget destinasi-destinasi yang sangat indah di sana. Can't you see? Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, wind down for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Virgin honey by the ocean, it's a favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Nah, yang kedua
Pulau Seribu. Nah, meskipun pesona alam Kepulauan Seribu sudah begitu terkenal, tapi tahukah Anda tentang sejarah Kepulauan Seribu? Ya, masih sedikit orang yang mengetahui asal-usul atau sejarah dari pulau yang penuh pesona ini. Sebagai besar dari mereka yang hanya mengenal keindahan alam dari pariwisata yang ada di Pulau Seribu, padahal sejarah dan kebudayaan Pulau Seribu tak kalah menarik untuk dipelajari. Pulau yang berada di antara Jakarta dan Banten ini menjadi destinasi favorit bagi masyarakat ibu kota dan sekitarnya untuk menghilangkan penat setelah beraktivitas harian. Keindahan alam, kesegaran udaranya, dan berbagai daya tarik lain mampu membuat kita lebih fresh setiap hari. Pulau ini pun selalu ramai pengunjung terutama di hari libur. Meskipun berada di dekat ibu kota, kepulauan ini memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam hal kebudayaan dan logat. Seperti yang kita tahu bahwa Jakarta memiliki logat yang lugas dan nyoblak untuk budaya Betawi, tapi ternyata hal ini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu. Perbedaan kebudayaan dan logat ini terutama disebabkan oleh campuran etnis yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi sering waktu masyarakat Pulau Seribu berasal dari berbagai suku Indonesia, jadi kebudayaan pun semakin lengkap. Begitu juga dengan logat bahasa yang digunakan sehari-hari. Itulah mengapa mempelajari sejarah Kepulauan Seribu sangat menarik, bukan? Ya, jadi mau traveling di Kepulauan Seribu boleh datang karena di sana unik dan udaranya masih segar. Yang ketiga, wisata Tanjung Kelayang. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang Tanjung Kelayang. Tanjung Kelayang areanya sangat luas, yakni sekitar 324,4 ha. Dengan hamparan pasir sepanjang kurang lebih sekitar 1,5 km. Apalagi pantainya memang memiliki pasir putih yang lembut serta air lautnya yang jernih. Tak hanya itu, di sekitar pantai ini juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Jadi teman-teman yang belum pernah ke destinasi Tanjung Kelayang, kalian boleh traveling ke sana karena di sana bisa juga snorkeling sama menyelam atau juga banyak pokoknya deh yang di sana bisa kalian lakuin. Karena di sana bawah itu ada terumbu karang dan ikan-ikan yang bagus untuk dilihat. Jadi teman-teman yang suka traveling boleh sana dan datangin destinasi Tanjung Kelayang. Nah, kalian tahu gak sih yang cerita film Laskar Pelangi itu? Nah, di sini Laskar Pelangi itu syuting. Nah, di sini juga ada juga yang itu ditulis dengan Laskar Pelangi. Nah, bagi teman-teman yang suka di sini, karena di sini kemarin lokasi syuting Laskar Pelangi itu sangat keren karena bebatuan, airnya yang jernih, gak kalah deh sama destinasi-destinasi yang lain. Yang keempat, wisata Candi Borobudur. Nah, saya akan menceritakan sedikit sejarah Candi Borobudur. Sejarah singkat Candi Borobudur. Megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari sejarah, kita sepatutnya kita tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga kini. Berikut ini merupakan sejarah singkat Candi Borobudur yang megah tersebut. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur pemikiran mulai dibangun pada abad ke-9 yang mana saat itu wilayah Magelang saat ini
dikuasai oleh dinasti Shailedra yang dipimpin oleh Raja Samartunga. Pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gundarama. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gundarama melempari candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 5-70 tahun kemudian, yang mana kononnya Gundarama sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Nama Borobudur sendiri berarti Vera Buddha Pur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur sebelum pembangunan. Namun setelah Borobudur juga menjadi saksi bagi sejarah Indonesia lainnya. Jadi bagi teman-teman yang suka sejarah atau pembangunan sejarah, boleh kalian datang di Jogja, yaitu wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan pokoknya banyak kalau di Jogja. Jadi kalian harus kunjungi tempat wisata di sana, karena saya juga udah pernah ke sana. Jadi tapi itu ke atasnya sangat capek kali guys, jadi kalian harus bawa banyak-banyak agar kalian bisa naik ke atas puncaknya. Itu tidak banyak mengeluarkan keringat guys. Jadi itulah pengalaman saya di Jogja. Taman Nasional Bromo yang kelima. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah dan legenda Gunung Bromo. Nah, masyarakat suku Tengger yang ada di kawasan Gunung Bromo berasal dari legenda Roro Anteng dan Rojoko Seger yang diyakini sebagai asal-usul nama Tengger itu. Mereka menyebutnya sebagai Gunung Brahma. Orang Jawa kemudian menyebutnya Gunung Bromo. Nah, bagi teman-teman yang suka pegunungan, yang suka dingin-dingin, boleh datangin di Gunung Bromo. Karena mungkin cuacanya itu kelihatannya sangat dingin. Karena saya belum pernah ke sana juga guys. Jadi nanti kita sama traveling ke sana. Jadi yang teman-teman suka traveling boleh ke sana, kunjungi Gunung Bromo. Itu sangat eksklusif dan pemandangannya sangat bagus banget. Sampai kita akan ingin gunung-gunung lainnya, karena sama kayak seperti gunung yang ada di India, kayak ada kutub esnya gitu di atas guys. Jadi boleh datangin ya guys. Nah, yang keenam yaitu Lombok. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang destinasi yang ada di Lombok? Itu sangat terpopuler di Indonesia guys. Lombok merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Mungkin karena pesona alamnya yang bisa snorkeling, bisa menyelam, bisa seluncur juga kayak orang sana guys. Tapi saya belum pernah sih ke sana, cuman mungkin kalau kelihatannya itu jernih banget. Sampai kita ke dalam lautnya tuh kita bisa menemukan terumbu karang yang ada di bawah laut. Itu sangat bagus guys. Jadi kalau yang kalian, nah, Pulau Cinta itu konon sejarah dari Pulau Cinta itu ada Pangeran Gorontalo ketemu sama putri dari Belanda. Jadi mereka saling jatuh cinta dan orang laki-laki tidak menyetujui mereka, jadi mereka
setiap mau ketemu dia akan datang ke Pulau Cinta ini. Makanya jadi namanya itu sekarang Pulau Cinta, karena di sana juga sangat bagus ekskursinya, tapi itu sangat mahal guys. Per malamnya itu 4,5 juta kalau nggak salah sih. Itu sangat menguras kantong sih menurut saya. Tapi karena keindahannya dan terumbu karang dan ikan-ikan yang di bawah lautnya itu guys, aduh, sangat memukau hati dan memuaskan. Itu sangat bagus sumpah. Jadi itu dinamakan Pulau Cinta. Jadi mau traveling di sana boleh guys, dan kita akan ketemu di sana. Oke. Yang Kelatan Labuhan Bajo nih pemandangannya bagus kalau Bajo sama kayak di pantai-pantai yang lainnya juga, karena ini berada di NTT ya kalau nggak salah sih. Ini sangat bagus karena banyak juga lokal bahkan mancanegara suka traveling ke sini karena keindahan alamnya tidak tertandingi dengan alam yang lainnya guys. Jadi yang di sini juga boleh traveling buat teman-teman di sini. Bahasa Jepang itu bahasa Korea gitu ya guys, tapi ini memang nama provinsi dari NTT guys. Ini bukan bahasa Korea atau bahasa Jepang, tapi memang Wakatabi ini nama provinsi. Jadi ini dinamai Wakatabi. Ini sangat bagus guys, di bawah lautnya itu tumbuh terumbu karang dan ikan-ikan sejenis yang bagus banget sumpah. Kalau memang ini pelaut yang masuk ke dalam lautannya itu, aduh ini buset ini sangat bagus sumpah. Jadi yang mau ke Wakatabi ini gak bakal nyesal karena keindahan alamnya sama yang kamu kesini itu sangat bagus. Traveling boleh kesini guys, ini sangat bagus banget, indah alam tidak tertandingi. Nah yang terakhir Sumatera. Nah di sini saya ceritakan sedikit ya tentang Sumatera ini, karena banyak banget keindahan dan destinasi yang di Sumatera itu tidak ada kalahnya dengan destinasi lainnya, bahkan tidak
bisa juga tidak ada juga di manapun kalian kunjungi. Nah, di sini banyak banget, yaitu bisa kalian kunjungi destinasinya Air Terjun Biso, Laukawar, Danau Toba, Samosir, Tuk-Tuk, Gundaling. Pokoknya guys, kalau kalian ke Sumatera Utara jangan lupa berkunjung dengan destinasi yang ada di Sumatera, karena kalian gak bakal kecewa kalau mengunjungi destinasi yang ada di Sumatera. Kenapa? Karena saya dilahirkan di situ ya, dan dibesarkan. Karena panoramanya masih indah banget. Bukan indah banget sih, tapi nggak ada polusi sama sekali, sama kayak nggak sama di Jakarta yang banyak polusi, awannya juga tidak kelihatan. Kalau kalian mau traveling ke sini silahkan guys, kalian bisa nikmati panorama alamnya dan adat istiadat. Jadi di Tanah Karo itu terbagi suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Jadi tiga-tiganya ini bahasanya beda. Jadi ada kasar, ada lembut. Jadi nggak semua orang Batak itu ngomongnya kasar-kasar. Jadi bagi teman-teman yang suka traveling, boleh datang ke destinasi North Sumatera. Saya tunggu kalian di Sumatera. Jadi yang mau datang bisa hubungi saya nanti atau komen video ini. Kalian boleh komen di mana tempat saya dan bisa saya antarkan kalian ke destinasi-destinasi ada di Sumatera. Bye bye guys. Jadi sekian dari presentasi kita hari ini. Jadi buat teman-temannya, jangan lupa dulu subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa ketik tanda loncengnya. See you guys, bye bye. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah yang saya ucapkan, saya minta maaf. Thank you.